Bayangkan, kamu sekolah selama 12 tahun, duduk di kelas, menghafal rumus, menjawab soal, terus lulus ujian. Tapi setelah semua itu, kamu masih bingung arah hidup. Kamu tahu rumus kimia, tapi tidak tahu cara berpikir kritis. Kamu tahu sejarah kerajaan, tapi tidak tahu cara mengelola emosi. Apakah ini salahmu? Atau memang sistemnya tidak pernah didesain untuk membuatmu maju? Sistem pendidikan Indonesia itu bukan hasil revolusi intelektual, tapi ini merupakan warisan penjajahan Belanda. Pada awal 1900-an, pendidikan dibentuk untuk satu tujuan, yaitu mencetak pegawai lokal yang patuh. Sekolah seperti HIS, MULO, AMS itu hanya membuka akses pada segelintir rakyat agar bisa menjalankan birokrasi kolonial. Murid diajarkan disiplin, menghormati otoritas, dan menerima perintah, bukan berpikir, bertanya, atau menantang sistem. Salah satu tokoh bernama Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed menyebut sistem seperti ini sebagai pendidikan penindasan. Murid diperlakukan seperti bejana kosong yang harus diisi, bukan manusia bebas yang berpikir. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah mengganti kurikulumnya lebih dari 5 kali, yaitu CBSA, KBK, KTSP, Ke-13, terus kurikulum Merdeka. Tapi perubahan ini hanya di permukaan, esensinya tetap sama. Murid diajar untuk lulus, bukan untuk hidup. Pendidikan kita tidak punya visi jangka panjang karena selalu diganti oleh kepentingan politik jangka pendek. Ini sudah diamati oleh salah satu pengamat pendidikan, Darmaning Tias, menyebut sistem pendidikan kita sebagai kelinci percobaan politik. Dari SD hingga SMA, semua yang dihitung adalah nilai. Ujian nasional dulu jadi momok, sekarang diganti UTBK. Tapi prinsipnya tetap sama. Sistem mengajarkan bahwa siapa yang dapat nilai tinggi itu sama dengan pintar. Tapi realitanya, banyak murid yang hanya jago menghafal, tapi tidak paham. Salah satu tokoh bernama Howard Gardner memperkenalkan konsep multiple intelligence. Artinya bahwa setiap anak punya potensi berbeda, yaitu visual, verbal, logis, kinestik, musikal, dan sosial. Tapi sistem kita hanya menghargai logika dan angka. Sisanya dianggap tidak penting. Pendidikan di Indonesia sering dijadikan lahan proyek. Pengadaan buku, pelatihan guru, aplikasi digital, semua dianggarkan, tapi bukan untuk membangun kualitas, hanya untuk menyerap dana. Guru dibanjiri pelatihan dan administrasi, bukan pembinaan yang membuat mereka berkembang. Menurut ICW atau Indonesia Corruption Watch, sektor pendidikan termasuk yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Di banyak negara maju, anak diajarkan untuk berpikir kritis sejak dini. Di Finlandia tidak ada ujian nasional. Di Singapura, mereka sudah menghapus sistem ranking sejak 2019. Sedangkan di Indonesia, anak yang patuh, tidak banyak bicara, dan duduk diam disebut anak baik. Yang bertanya atau berpikir beda disebut nakal. Pendidikan memperkuat status sosial dan kebiasaan berpikir kelas dominan. Artinya bahwa sekolah bisa jadi alat untuk menjaga tatanan lama, bukan mengubahnya. Sistem pendidikan kita tidak pernah benar-benar didesain untuk mencerdaskan. Ia dibentuk untuk menjaga tatanan, untuk mencetak generasi yang tahu aturan tapi lupa mimpi. Pendidikan seharusnya membebaskan, tapi selama sistem ini tidak dirombak dari akar, kita akan mencetak generasi yang bingung, lelah, dan kehilangan arah. Sekolah seharusnya membuka pintu masa depan, tapi hari ini ia justru menatap imajinasi kita. Maka pertanyaannya bukan lagi kenapa pendidikan Indonesia tertinggal, tapi apakah dari awal sistem ini memang tidak pernah ingin kita maju?